Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Kita patut bersyukur bersama-sama oleh karena Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang boleh terus memelihara di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sehingga di pagi hari ini, baik kita bersama-sama yang ada di tempat ini, di Gedung Serbaguna, maupun anak-anak kita, sahabat-sahabat, saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing, dalam live streaming kita di ibadah SPBF pada hari ini, biarlah boleh menjadikan satu hal yang penting bagi kita untuk boleh datang kepada Tuhan. Sekali lagi bagi kita sekalian yang ada di Gedung Serbaguna, bahkan mungkin di rumah masing-masing, terus menjaga M3 atau 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, sehingga keamanan dan kenyamanan bagi kita semuanya boleh dapat dilaksanakan dengan amat sangat baik. Sekali lagi mohon perhatiannya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan secara khusus untuk hari Sabtu nanti bagi yang punya anak-anak usia 2 tahun sampai 12 tahun, mari kita bersama-sama mempersiapkan bagaimana kita boleh dapat mengadakan Sabtu Ceria Anak secara khusus pada hari Sabtu jam 3 sampai setengah 5. Di Gedung Serbaguna ini ada cerita Alkitab, ada hasta karya, ada fun, ada lagu baru, ada video, dan lain sebagainya. Kita boleh bersama-sama mendukung, mendorong supaya pertumbuhan anak-anak kita boleh dapat semakin mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Sekali lagi selamat berbakti. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Amin, diberkati Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya untuk kita mulaikan ibadah kita. Saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu Saudara dan saya ada sampai pada hari ini, itu semua bukti karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah pujian ini akan menguatkan kita bersama-sama. Kita angkat pujian, satu pujian yang mengatakan berkat kemurahan-Mu. Mari kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kita mengarahkan pandangan kita, pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Benar Tuhan, aku hidup hari ini Tuhan. Hari ini semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara, musik akan memainkan pujian ini. Kita akan tundukkan kepala kita. Firman Tuhan berkata, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Dan kami percaya dan kami mengimani. Engkau Allah yang bertata di atas segala sesuatu Tuhan. Engkau berkuasa mengubah segala sesuatu. Di kala saat ini Tuhan, ketika jemaat-Mu sedang mengalami beban hidup, Tuhan Engkau berikan kelegaan kepada mereka. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Bila kami boleh sama-sama menikmati kasih-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan boleh terjadi bagi kami semua Tuhan. Kami menyerahkan setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Ketika kami ada sampai hari ini Tuhan, kami sungguh menyadari semua berkat karena berkat kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Semua karena kemurahan-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kami hanya mengucapkan terima kasih Tuhan. Engkau boleh tuntun sampai pada pagi hari ini. Di saat kami akan memulai Tuhan ibadah ini, tuntun dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah urapan-Mu boleh terjadi dan semua kami diberkati. Yang percaya katakan amin. Masih ada sukacita Bapak Saudara? Masih ada sukacita? Bila kita boleh bersukacita bersama, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan pujian sukacita surga bila akan menjadi pujian kita bersama. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Bila pujian ini kita angkat dari awal. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada
takkan patah semangat, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan, hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. sukacita surga nyata penuhiku. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita akan sama-sama pujikan pujian tema kita di minggu ini. Nyatakan Yesus dalammu. Dalam pujian ini menjadi komitmen kita bersama-sama. Dalam setiap kehidupan kita mau menyatakan Yesus di dalam kehidupan setiap kita. Nyatakan Yesus dalammu. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dengan nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman Tuhan. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Bait yang kedua. Hidupmu kita terbuka di wajah sesamamu, pembacanya melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalam. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Mari sama-sama berdiri Bapak Ibu Saudara. Mengundang untuk kita berdiri bersama-sama. Hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Kita akan membacakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara masih tetap berdiri. Kita akan berdiri bersama-sama. Saya akan membacakan ayat yang bernomor ganjil, bernomor genap, dan Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang bernomor ganjil dan seterusnya. Pembacaan firman Tuhan dari Maleakhi 1 ayat 6 sampai dengan 14. Firman Tuhan, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimana kamu mencemarkannya, dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihina.
Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidaklah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakah ia menyambut orang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka pada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan kepada korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susahnya, susah payahmu, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan benarkah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan semesta alam. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini Raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Terima kasih, dipersilakan untuk duduk kembali, saudara. Tiba saatnya untuk kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelumnya, kita mau angkat satu pujian, Bejanamu. Kekuatan di jiwa, ketenangan batinku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu Tuhan. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskan, takkan ku melepaskanmu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Pujian ini akan dinyanyikan dari awal. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku,
Oh, ketenangan batin. Ketenangan batinku Ada dalam hadirat-Mu Tuhan. ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, Oh, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan. Takkan ku melepaskan-Mu. Kau sayang bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Kepada hambanya dipersilakan. Bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau menjadikan kami bejana-Mu yang Engkau bentuk, yang Engkau pakai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mempersembahkan yang terbaik di dalam setiap langkah kehidupan kami untuk Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini, secara khusus memberikan kekuatan, kesanggupan bagi kami untuk menikmati kebesaran Tuhan, dan kami boleh dapat melakukan kebesaran Tuhan itu di dalam kehidupan kami sebagai pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah Tuhan kepada kami, hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang tidak sempurna, tetapi biarlah pesan kebenaran firman-Mu Engkau sempurnakan sehingga kami mengerti apa yang Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sepenuhnya menyerahkan firman-Mu di pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita bersama-sama mencoba untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan secara khusus. Seri kita di bulan ini sampai bulan November adalah berbicara tentang bangsa Israel yang keluar dari pembuangan di Babel kembali ke Yerusalem.
Ketika kita bersama-sama, secara khusus kemarin kita sudah mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Roni di dalam Malaiki pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Dan hari ini kita bicara bersama-sama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14 yang saya memberikan satu tema kebesaran Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama melihat fenomena atau mungkin kita bisa melihat gambar yang kita lihat bersama-sama di slide kita. Saudara, mari kita bersama-sama melihat sepintas sesuatu yang sangat-sangat luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan umat manusia. Sangat menarik ya pemandangan ini, view-nya begitu hebat dan luar biasa. Cuma saya tidak tahu itu berada di mana. Tetapi yang pasti ini sesuatu yang sangat menarik tentang kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan yang bisa kita lihat dari fenomena yang ada, view pemandangan yang ada di sini begitu indah sekali. Saya yakin sesungguhnya ada banyak keistimewaan yang bisa kita nikmati daripada kebesaran Tuhan. Ketika kita bersama-sama mencoba mencerna, melihat bagaimana Tuhan menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kita dari hari demi hari sampai hari ini, semua itu adalah oleh karena kebesaran Tuhan. Ketika saudara dan saya masih menikmati kehidupan sampai hari ini, itu semua juga oleh karena kebesaran Tuhan. Ketika kita bersama-sama melewati warna-warni yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, itu semua juga oleh karena kebesaran Tuhan. Ketika saudara dan saya ada di tempat ini, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan, saudara bisa memuji nama Tuhan, saudara bisa melayani bersama-sama. Ini juga semua oleh karena kebesaran Tuhan yang ada, yang bisa kita nikmati. Nah, saudara sekalian, bagaimana sesungguhnya latar belakang yang disampaikan secara khusus di dalam Malaiki pasal 1 ini, kita bisa merenungkan bahwa pada waktu itu, bangsa Israel keluar dari Babel. Bangsa Israel sungguh-sungguh dipelihara oleh Tuhan ketika mereka menyatakan hidupnya kepada Allah. Para imam yang sesungguhnya ada di negeri Babel, di negeri pembuangan, orang-orang atau bangsa Israel yang ada di sana, diharapkan ketika mereka keluar dari Babel, mereka sungguh-sungguh dapat merasakan anugerah Tuhan. Ada sebuah pertobatan, ada sebuah pembaharuan, di mana mereka dalam kehidupan yang sangat-sangat cemar di hadapan Tuhan, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ketika mereka keluar dari Babel menuju Yerusalem, sungguh-sungguh diharapkan oleh Nabi Malaiki secara khusus mereka memiliki sebuah perubahan hidup untuk boleh dapat menikmati kasih dan kebaikan Tuhan dan kebesaran Tuhan itu. Namun sayang sekali saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ternyata apa yang terjadi, para imam sebagai hamba-hamba Allah, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ketika para imam tidak mengindahkan Tuhan, ketika para imam hidupnya cemar, ketika para imam sungguh-sungguh ada di dalam penyembahan berhala, ketika para imam sungguh-sungguh melakukan hal-hal yang menjijikkan hati Tuhan, tentu kemudian akan diikuti oleh bangsa Israel yang ada di dalamnya. Itulah yang terjadi saudara sekalian, sehingga ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka melakukan hal-hal yang dimana mereka sudah tidak lagi mengindahkan Tuhan yang maha besar itu. Itulah sebabnya saudara sekalian, hari ini kita belajar bersama-sama apa yang mau Tuhan sampaikan melalui Malaiki secara khusus tentang kebesaran Tuhan. Kita bisa melihat bersama-sama saudara sekalian, apa yang akan disampaikan. Ada 3 perkara penting. Yang pertama adalah fokuslah kepada Tuhan yang maha besar. Yang kedua adalah hormatlah kepada Tuhan yang maha besar. Yang ketiga adalah berilah yang terbaik kepada Tuhan yang maha besar. Mari kita bersama-sama melihat satu persatu. Prinsip yang pertama saudara sekalian, ketika kita bersama-sama bagaimana Nabi Malaiki ingin mengembalikan, menegur bangsa Israel supaya mereka sungguh-sungguh melihat bahwa kebesaran Tuhan yang ada di dalam kehidupannya.
ketika dia ada di negeri Babel, kemudian dia harus kembali ke Yerusalem, ada sesuatu yang harus mereka kerjakan dalam sebuah pembaharuan hidup. Pembaharuan rohani yang harus nampak dan nyata di dalam hidupnya. Itulah sebabnya Nabi Malaki menyampaikan kepada bangsa Israel, kepada para imam, menegur supaya mereka kembali fokus kepada Tuhan yang maha besar. Sekali lagi, fokus kepada Tuhan yang maha besar. Saudara, kalau kita tadi membaca di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan 14, di situ kita melihat bersama-sama ada 8 kali kata firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan semesta alam, firman Tuhan semesta alam, firman Tuhan semesta alam. Mengapa hal ini didengung-dengungkan oleh Nabi Malaki kepada para imam? Para imam yang seharusnya membawa umat Allah kembali kepada Tuhan, tetapi para imam tidak mengindahkan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Bangsa Israel tidak mengindahkan Tuhan. Mereka kembali di dalam kecemaran hidupnya. Mereka kembali di dalam penyembahan berhala di dalam hidupnya, saudara sekalian. Sehingga ayat ini menyampaikan kepada kita, Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Supaya mereka kembali melihat fokus di dalam tujuan hidupnya. Siapa yang mengeluarkan mereka dari Babel, siapa yang memelihara hidup mereka adalah Tuhan Allah yang maha besar. Memberikan sebuah pengertian bagi kita bersama-sama. Ketika bangsa Israel diharapkan ada sebuah pembaharuan hidup, maka mereka harus kembali melihat kepada Tuhan Allah yang maha besar itu yang memelihara kehidupannya. Melihat Tuhan Allah yang maha besar itu yang memberikan firman Allah yang menjadi landasan hidup bangsa Israel, menjadi bagian di mana mereka harus kembali kepada tatanan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, suatu ketika ada seorang hamba Tuhan di New York, lalu mereka melayani dari kota ke kota. Kemudian mereka ketika setelah melayani mereka di jemaat di sana menyampaikan kepada hamba Tuhan ini, Pak Pendeta, jangan pulang malam ini, karena di dalam perjalanan sangat-sangat banyak sekali kejahatan-kejahatan yang ada. Tetapi Pak Pendeta ini tetap, dia harus pulang. Lalu di tengah perjalanan ada seorang yang meminta-minta, Bapak tolong kasihanilah saya. Saya belum makan. Kalau memang tidak punya makan, kiranya Bapak bisa memberikan uang buat saya supaya saya bisa membeli makan. Begitu merengek, akhirnya Pak Pendeta ini merasa iba, kasihan. Uang yang ada di sakunya hanya $7. Lalu dia memberikan $6 kepada bapak yang meminta-minta itu. Lalu $1 dimasukkan kembali ke sakunya. Lalu Pak Pendeta ini lalu melanjutkan kembali perjalanannya untuk pulang. Tetapi dia merasakan, dia melihat ada orang yang kelihatannya membututi dia. Ada orang yang menjahati dia. Dan ternyata benar. Uang $1 yang ada di sakunya secara cepat diambil oleh orang yang membututinya. Setelah itu Pak Pendeta itu melihat siapa yang mengambil. Ternyata orang yang meminta-minta itu. Saudara sekalian, ini menjadi sesuatu penggambaran bahwa Allah kita adalah Allah yang memberikan kita 6 hari atau 5 hari untuk bekerja. Yang kadang-kadang kita mengabaikan 1 hari untuk Tuhan. Sehingga ada banyak orang-orang secara khusus kita sekalian merebut yang seharusnya itu miliknya Tuhan. Kita merebut miliknya Tuhan sehingga kita tidak mengindahkan Tuhan. Itu terjadi di dalam setiap kehidupan orang-orang pada masa sekarang ini. Dengan situasi dan keadaan yang ada, mereka sudah tidak lagi fokus kepada Tuhan. Ketika mereka menghadapi situasi yang sulit, ketika mereka melayani Tuhan, ketika mereka beribadah kepada Tuhan, kadang-kadang mereka sudah tidak lagi fokus kepada Tuhan.
Yang ada di dalam dirinya adalah bagian di mana ada di dalam hidupnya yang tidak sampai untuk mengindahkan Tuhan di dalam hidupnya. Ada di dalam sebuah kecemaran di dalam hidupnya. Apakah ketika saudara dan saya ada di tempat ini, saudara fokus kepada Tuhan? Mari kita bersama-sama merenungkannya. Ketika saudara bekerja, apakah saudara fokus dengan pekerjaan saudara? Mungkin kita merenungkannya pada kesempatan hari ini. Ketika saudara dan saya ada di rumah, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini, apakah saudara fokus dengan apa yang disampaikan Tuhan melalui firman Tuhan hari ini? Kembali saudara sekalian, Tuhan menegur supaya kita kembali fokus kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memelihara kehidupan saudara dan saya, Tuhan yang maha besar itu menyertai hidup saudara. Seharusnya dan semestinya hanya dalam 1 jam saja saudara perlu fokus kepada Tuhan. Ini yang patut kita renungkan bersama-sama. Yang kedua saudara sekalian, kalau kita bersama-sama melihat apa yang Nabi Malaki sampaikan kepada bangsa Israel, secara khusus kepada para imam, bagian yang kedua ini memberikan sebuah perenungan bagi kita juga. Dikatakan kita harus hormatlah kepada Tuhan yang maha besar itu. Saudara sekalian, ayat yang ke-6 mengatakan, jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Saudara, di sini dikatakan bagaikan Bapa. Siapa sih yang tidak menghormati ayah kita? Saudara sekalian, ketika kalau orang Chinese itu kalau mereka menghormatin ayahnya, kadang-kadang mereka uho ya. Mereka harus menghormati, mereka harus tunduk sampai 7 kali. Jidatnya membenturkan tanah kepada ayahnya. Sungguh-sungguh sangat-sangat menghormati ayahnya. Ketika saudara menjadi seorang abdi di dalam kerajaan, ketika saudara akan bertemu dengan raja ataupun mungkin penguasa yang ada di sana, mereka semua akan menundukkan tubuhnya, hormat. Itu adalah abdi saudara sekalian. Kalau saudara dan saya, bangsa Israel secara khusus, mereka sudah mengerti bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang tidak bisa dipermainkan, tetapi dia tidak mengindahkan Tuhan, dia tidak menghormati Tuhan, bahkan dia mencemarkan meja Tuhan. Itu yang dilakukan oleh para imam, itu yang dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan pada waktu itu. Sehingga Tuhan sangat-sangat marah kepada bangsa Israel. Dan seharusnya dan semestinya ketika kita bersama-sama mencoba untuk mencermati bagaimana kita hormat kepada Tuhan Allah yang maha besar itu, seharusnya kita memiliki sebuah sikap ketertundukan kita. Kita seharusnya mengabaikan kepentingan diri kita. Kita harus kembali di dalam bagian yang pertama, fokus kepada Tuhan. Tetapi hormat kepada Tuhan ini adalah bagian di mana kita tunduk kepada Tuhan setunduk-tunduknya untuk menaati apa yang dikatakan Tuhan untuk kita kerjakan di dalam hidup kita. Tidak hidup di dalam dosa. Sehingga saudara sekalian, ketika kita bersama-sama bicara tentang hormat kepada Tuhan yang maha besar, berarti ketika saudara ada di dalam gedung gereja ini ataupun di luar gedung gereja ini, ketika saudara ada pada hari Minggu di tempat ini ataupun di setiap hari saudara ada dimanapun, saudara harus sungguh-sungguh menyaksikan, melihat bahwa Tuhan Allah ingin saudara dan saya tetap menghormati Tuhan, tidak mengabaikan Tuhan, sehingga hidup saudara adalah hidup yang sungguh-sungguh seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara, ketika kita bersama-sama hormat kepada Tuhan, maka seharusnya segala penyembahan kita haruslah memiliki sikap hormat, sikap takut kepada Tuhan yang maha besar. Dalam perjanjian lama saudara sekalian, kita memandang wajah Tuhan saja ada rasa takut. Bahkan Musa bisa menyaksikan, melihat. Bahkan bisa saja orang terbakar ketika memandang wajah Tuhan. Bagian kita dalam masa anugerah seperti ini, Tuhan hanya menghendaki bagi kita. Pada saat saudara datang kepada Tuhan, mari sikap kita, hormatlah kepada Tuhan. Hormatlah kepada Tuhan. Takutlah kepada Tuhan. Jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu mungkin untuk kita tidak mengindahkan Tuhan.
Mungkin melalui HP saudara. Bisa terjadi. Mungkin melalui ketika saudara sedang beribadah, saudara ngobrol kanan kiri dan sebagainya. Bisa terjadi. Apakah itu sikap dan tanda menghormati Tuhan? Ketika menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang ada di atas, bisa terjadi tidak mengindahkan Tuhan. Ketika ada di belakang, saudara juga bisa tidak mengindahkan Tuhan. Hal yang sama bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Artinya ketika kita sudah tidak mengindahkan Tuhan, kita sudah tidak menghargai Tuhan, kita sudah tidak bisa menghormati Tuhan, maka sesungguhnya saudara sekalian, kita perlu mempertanyakan diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh orang-orang yang percaya sebagai murid Kristus yang sejati? Orang Kristen yang sejati. Dilihat dari seberapa hormat saudara kepada Tuhan. Ini bicara tentang hormat kita kepada Tuhan. Bicara tentang fokus kita kepada Tuhan. Lalu aktivitas apa yang harus kita lakukan jikalau demikian? Di dalam ayat yang ke-6, 7, 8, 10, 11, 13, saudara bisa merenungkan bersama-sama bagian yang terakhir, prinsip yang terakhir yang sangat penting bagi kita. Ketika bagian yang pertama kita hanya fokus kepada Tuhan, bagian yang kedua aktivitas di dalam pelayanan kita adalah menghormati Tuhan. Bagian yang ketiga ini bicara tentang sesuatu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Ada hal yang harus kita berikan kepada Tuhan. Dikatakan berilah yang terbaik kepada Tuhan yang Maha Besar. Saudara sekalian, ayat yang ke-6 dikatakan ada para imam menghina Tuhan. Ada yang membawa roti cemar, memberi persembahan binatang yang cacat. Saudara sekalian, artinya mereka sedang mencemarkan meja Tuhan. Ini memberikan sebuah pengertian bagi kita bersama-sama sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya sebagai orang-orang yang fokus kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya adalah menghormati Tuhan, maka seharusnya dan semestinya saudara dan saya ketika menjadi pribadi-pribadi yang menghormati Tuhan, saudara seharusnya memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang saudara berikan kepada Tuhan? Kalau saudara melayani, berikanlah pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai seorang imam, kadang-kadang tuntutannya besar. Sebagai seorang pelayan, kadang-kadang tuntutannya besar. Maaf, beribu maaf. Ketika kita menjadi hamba-hamba yang melayani, terkadang terus terang ketika ada pelayan-pelayan yang mungkin, tapi tidak di sini ya mungkin, yang mungkin diminta untuk melayani. Tetapi ketika kita minta jam 8 kurang seperempat, mari latihan dulu gitu ya. Sayang, 8:30 kurang 2 menit misalnya, yang deg-degan bukan saja Tuhan begini ya. Saya sangat deg-degan sekali. Datang enggak. Apalagi kalau sound systemnya belum hadir gitu ya. Kalau yang slide-nya belum hadir, waduh tambah deg-degan lagi saudara. Sekali lagi, pelayan-pelayan Tuhan ada pelayan-pelayan yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Kita semua diminta ditetapkan oleh Tuhan. Saudara dan saya semuanya sesungguhnya bukan hanya pelayan Tuhan, tetapi sebagai bagian daripada umat Allah, ketika kita boleh melihat Tuhan ingin sebuah ketetapan 8:30 gitu ya. Kita datang on time. Tetapi kadang-kadang maaf, karena kesibukan dan sebagainya, mungkin itu alasan. Tetapi Tuhan tidak menghendaki berbagai alasan yang ada. Dia menghendaki bagaimana kita menghormati Dia, fokus kepada Dia. Saudara yang kasih Tuhan, kembali bicara tentang berilah yang terbaik kepada Tuhan yang Maha Besar. Apakah hatimu adalah hati di mana saudara memberi yang terbaik bagi Tuhan? Apakah pikiranmu, apakah waktumu, apakah pelayananmu, apakah penyembahanmu adalah memberikan yang terbaik, atau hal-hal yang bisa membuat cemar bagi hormat kemuliaan Tuhan? Hal yang sama bukan hanya ketika kita ada di dalam ibadah kita, ketika kita ada di dalam pekerjaan kita, ketika saudara dan saya bekerja dengan tidak
mengindahkan Tuhan, saudara bisa saja melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga mengendaki berikan yang terbaik kepada Tuhan yang Maha Besar. Walaupun saudara bekerja dimanapun saudara berada, walaupun saudara ada di rumah, dimanapun saudara berada. Ketika hal ini terjadi saudara sekalian, maka ketika saudara tidak mengindahkan Tuhan, ketika saudara tidak menghargai Tuhan, ketika saudara hanya memberikan pemberian yang cemar di hadapan Tuhan, Tuhan mengatakan, aku tidak suka. Engkau sudah menajiskan meja Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Bahkan bagian yang berikutnya dikatakan, terkutuklah karena engkau menjadi penipu. Betapa dahsyatnya Tuhan menyatakan hal-hal yang bisa terjadi menjadi bagian yang buruk terjadi dalam hidup kita. Hari ini Tuhan mau bagi kita persembahan apapun yang Anda berikan kepada Tuhan, ketika itu tidak baik, yakinlah ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup saudara. Oleh karena itu saudara sekalian, ketika saudara memberikan persembahan, persepuluhan, berikan itu yang terbaik. Jangan yang sobek-sobek. Jangan yang lumet-lumet. Tetapi berikan, persiapkan yang terbaik. Ketika saudara melayani Tuhan, berikan hati yang terbaik. Ketika saudara menyembah Tuhan, berikan penyembahan yang terbaik. Ketika saudara dan saya ada di dalam gedung gereja ini, bahkan di rumah saudara dalam ibadah secara offline dan online, berikan juga yang terbaik bagi Tuhan. Dimanapun saudara berada. Karena ini adalah bagian yang sangat penting. Jangan sampai seperti bangsa Israel. Dia sudah sadar tahu tentang Tuhan yang Maha Besar. Tetapi juga dia tidak mengindahkan Tuhan yang Maha Besar ketika dia kembali dalam pembuangan. Dia sudah dipelihara pada masa-masa sulit. Ketika dia kembali, seharusnya dia tetap memiliki kehidupan yang baik. Kenyataan yang ada, segala sesuatu dilakukannya dengan amat sangat tidak baik. Mari kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Bagaimana kita menikmati kebesaran Tuhan? Saudara bisa menikmati kebesaran Tuhan kalau saudara kembali melihat diri saudara. Apakah saudara fokus kepada Tuhan yang Maha Besar? Apakah saudara hormat kepada Tuhan yang Maha Besar? Dan apakah saudara memberi yang terbaik kepada Tuhan yang Maha Besar? Lihat diri saudara. Kalau belum, kembali bertobatlah. Perbaharui hidup saudara. Jangan terulang kembali hal-hal yang buruk yang akhirnya membuat Tuhan tidak suka terhadap saudara. Tetapi lakukanlah yang terbaik dalam hidupmu. Doa saya melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, saudara dikuatkan, saudara berubah, dan ketika saudara kembali di dalam pengabdian hidup saudara sebagai anak-anak Tuhan, saudara melihat ada hormat, ada fokus, dan ada beri yang terbaik bagi Tuhan yang Maha Besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita meminta kepada Tuhan supaya sungguh-sungguh Tuhan boleh menyatakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita persembahkan? Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum, yang sejati di hadapan Tuhan. Biarlah diterima oleh Tuhan. Dan biarlah rasa syukur kita terus mengalir menjadi persembahan kita untuk Tuhan. Ku bawa kepadamu persembahanku ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui
Biar ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harus dan sejati di hadapan matamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kita duduk kepala bersama-sama. Saudara sekalian, apakah hidup saudara seperti bangsa Israel? Ketika mereka dipelihara oleh Tuhan yang Maha Besar, mereka keluar dari pembuangan, mereka kembali tidak mengindahkan Tuhan. Mereka memberikan persembahan yang cemar, hidupnya tidak berkenan kepada Allah. Tuhan tidak suka kepada mereka. Tuhan mengatakan mereka terkutuk karena mereka menjadi seorang penipu. Apakah mungkin itu bisa terjadi atas kehidupan kita? Bisa. Kalau saudara tidak fokus di saat saudara hidup di dunia ini. Ketika saudara tidak fokus, ketika saudara ada di dalam ibadah. Ketika saudara tidak hormat, ketika saudara ada dalam ibadah. Ketika saudara tidak memberi yang terbaik, bisa terjadi atas kehidupan kita. Tetapi hari ini Tuhan mau saudara berubah. Biarlah di dalam kehidupan bergereja, bahkan dalam pekerjaan, bahkan di rumah tangga saudara, bahkan di dalam lingkungan sosial masyarakat saudara. Mari kita melakukan hal-hal yang baik. Karena Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Besar. Tuhan yang sudah memelihara hidup saudara dan saya. Fokuslah kepada Tuhan. Hormatlah kepada Tuhan. Berilah yang terbaik kepada Tuhan yang Maha Besar. Biarlah Tuhan ini terjadi atas kehidupan kami. Pengampunanmu terjadi atas kami ketika sampai hari ini mungkin kami belum bisa melakukan hal yang baik dalam hidup kami. Tetapi biarlah kami boleh mau mengubah sikap hidup kami. Sehingga di saat kami ada di dalam gereja Tuhan, kami boleh dapat merasakan kebesaran Tuhan. Fokus, hormat dan memberi yang terbaik bagi Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Bahkan di dalam pekerjaan kami, Engkau memberkati kami, Engkau menguatkan kami,
Engkau memberikan kesanggupan, kemampuan bagi kami, supaya kami juga fokus, hormat, dan memberi yang terbaik, sehingga di dalam pekerjaan kami juga memberikan yang terbaik. Di dalam keluarga kami memberi yang terbaik. Bahkan dalam lingkungan masyarakat kami juga bisa memberikan yang terbaik. Berkat-Mu limpahkan atas kami, berkat-Mu limpahkan atas bangsa kami, pulihkan kondisi keadaan bangsa kami, pulihkan hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, yang sedang menghadapi situasi yang sulit dengan sakit penyakit, dengan hal apapun, dimanapun mereka berada, Tuhan memulihkan. Mas Yohanes yang ada di Semarang, Tuhan pulihkan pula. Bahkan teman-teman yang lainnya, bahkan ketika kami serahkan dalam tangan Tuhan, gereja-gereja Tuhan, Tuhan juga memberkati. Taman Safari Indonesia, Tuhan memberkati. Tuhan juga akan menyediakan dan mencukupkan kebutuhan daripada Taman Safari Indonesia, baik di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lain, baik itu yang ada di Prigen, yang ada di Bali, yang di Batang, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati pimpinan Taman Safari, manajer, GM, komisaris, bahkan staf dan karyawan, semuanya Tuhan memberkatinya. Flora fauna Tuhan memberkati. GBC bersama dengan mitra kerja, cabang-cabang yang ada, Tuhan berkati mereka semua. Bersyukur jikalau Citra Indah sudah menjadi gereja yang mandiri, berkat melimpahkan atasnya Pendeta Elia Ubu bersama dengan teman-teman. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan berikan kekuatan, kesanggupan bagi kami. Apapun yang menjadi beban-beban kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan Allah yang Maha Besar, yang memelihara kehidupan kami, Engkau akan terus memelihara kehidupan kami, apapun yang terjadi atas kehidupan kami. Kami berserah percaya, dan yang terbaik biarlah Engkau siapkan buat kami sekalian. Ketika kami memberikan persembahan persepuluhan kami, kiranya Engkau menolong kami, supaya kami mampu memberi yang terbaik. Kami percayakan dalam tangan Tuhan, supaya Engkau juga yang akan menjauhkan dari belalang-belalang pelahap. Berkat-berkat Tuhan berkelimpahan atas kami. Aktivitas kami di minggu ini, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, bahkan hari Sabtu, ada Sabtu ceria bagi anak-anak, Tuhan yang menolong, bahkan sampai pada hari Minggu nanti. Kiranya kami semua boleh dapat memuliakan nama-Mu dalam setiap kehidupan hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami mengakhiri ibadah kami. Mohon berkat-Mu tercurah atas kami sekalian. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus akan menjadi berkat yang terbaik, sehingga langkah-langkah kehidupan saudara diberikan keberhasilan, keberuntungan bersama dengan Tuhan. Dijauhkan malapetaka, mara bahaya, rancangan-rancangan kecelakaan, orang-orang jahat, kuasa-kuasa jahat, sakit penyakit. Hidupmu diberkati, dan saksikanlah berkat itu bagi orang-orang lain, menjadi berkat yang terbaik. Kristus dimuliakan melalui hidup saudara. Tuhan menuntun hidupku. Tuhan